아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real red hearts that's what I'm on yeah come give me something I can feel don't you want me like I want you baby don't you need me like I need you now sleep tomorrow but tonight go crazy all you gotta do is just meet me at the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Koni Kota Batu. Salam olahraga. Jaya. Koni Kota Batu. Jaya luar biasa. Kembali lagi dengan saya Andina Madani di podcast Koni Kota Batu dan senang sekali menyapa teman-teman semua setelah sekian lama kita tidak bertemu. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik. Pada episode podcast kali ini kita akan membahas olahraga yang sangat menarik, yaitu memadukan kekuatan, strategi, dan mental bertarung, yaitu olahraga gulat. Nah, saat ini kita juga akan membahas adanya event kejuaraan Provinsi Gulat Jawa Timur 2024 dan ada 293 atlet dari 23 kota atau kabupaten yang hadir di dalam GOR Gajah Mada Kota Batu untuk menampilkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Kali ini kita juga kedatangan tamu istimewa, yaitu pengurus dari PGSI, ya Pak, dengan Mas Ruli sebagai pengurus PGSI Jawa Timur dan pelatih Kota Batu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke, baik. Saya pengen tahu nih, sebelumnya bagaimana sih olahraga gulat itu, Mas? Olahraga gulat itu merupakan olahraga full body contact, ya, yang dipertandingkan dua atlet, sudut merah dan sudut biru, menggunakan matras seperti itu, ya. Itu terus untuk tekniknya, yaitu menggunakan teknik. Kan untuk gaya ya, gaya dulu ya. Gaya yang dipertandingkan ada gaya bebas dan gaya gerigu. Nah, untuk gaya bebas itu ada putra dan putri. Kalau untuk gaya gerigu khusus untuk putra, kayak seperti itu. Kalau untuk poin-poinnya ini bagaimana? Poin ada poin 1, 2, dan 4. Ada 5. Dan 1, 2, 4, dan 5. Dan ketentuannya itu untuk mendapatkan poin tersebut bagaimana? Untuk poin 1 itu menguasai mengeluarkan pegulat keluar zone. Nah, zone yang kuning itu keluar dengan teknik itu 1 point. 1 poin. Sama dari posisi bawah ke serang terus menguasai belakang itu 8 poin. Kalau untuk poin 2 itu teknik penguasaan belakang, terus gulungan depan, gulungan belakang. Intinya hanya menempel saja atau gelundung ya bahasanya. Itu poin 2. Kalau poin 4 itu take down atau bantingan, yang penting ada sisi melayang, poinnya 4. Dan poin 5 itu untuk bantingan sempurna, bantingan jeblos namanya. Saya seperti itu. Iya, saya sampai lupa ini. Siap. Semangat belum perkenalan dulu. Oh gitu ya, siap. Oke, terima kasih banyak. Di sini saya Ruli Perdana. Saya selaku pengurus Provinsi Jawa Timur di bidang PGSI, yaitu di bidang prestasi. Dan kebetulan hari ini saya dipercaya menjadi technical delegate di acara Kejurprov Wali Kota Batu ini. Sangat luar biasa, Ya, teman-teman. terima kasih banyak. Senang sekali bisa langsung berbicara dengan pengurus PGSI-nya. Sama-sama. Oke, lanjut. Mungkin dari Kota Batu dulu. Ya. Dari Kota Batu. Biasanya sebelum Kejurprov ini persiapan apa saja yang perlu disiapkan
diberikan oleh atlet-atlet kita. Ya. Jadi di sini untuk berarti ini kita bicara sebagai pelatih ya. Ya. Nah, iya, kebetulan di sini saya juga sebagai kepala pelatih PGSI Kota Batu. Jadi gitu untuk di bidang prestasi. Di sini kita bicara tentang persiapan atlet kita ya, persiapan atlet kita untuk Kota Batu. Kebetulan pertandingan Kejurprov ini kita mempertandingkan 2 kategori, yaitu kategori pemula sama kategori junior. Itu. Jadi kita yang kemarin kita ada 10 atlet pemula. Itu untuk kelasnya mulai putra sama putri kategorinya. Itu alhamdulillah persiapannya luar biasa selama ini anak-anak kita training, kita latih. Jadi kita kan di sini juga ada basecampnya di SD Negeri 2 dan juga anak-anak untuk pematangannya kita bawa ke Rahman Camp di Pakisaji di sana. Itu alhamdulillah kemarin hari pertama kita dari 10 atlet yang bertanding semuanya mendapatkan medali. Kebetulan, nah itu Alhamdulillah. kita mendapatkan 4 medali emas, 2 medali perak, 4 medali perunggu untuk yang hari pertama kemarin. Baik. Ya. Dan ini untuk kategori apa namanya junior. Hari ini insya Allah bertanding 5 atlet. Sebelumnya untuk yang pemula Ya. sama junior itu tuh kisaran dari umur berapa ya, Pak? Ya. Untuk kategori pemula itu maksimal usia 13 tahun. Maksimal. Nah, berarti antara usia SD sama SMP kelas 1. Kalau anaknya naik terus, kalau nggak naik berarti ya masih SD ya. Rentang usia 13 tahun. Iya. Maksimal. Kalau untuk junior ini karena juga persiapan sama dengan tes event ya. Tes eventnya untuk persiapan Papua. Tahun depan kita juga sebagai tuan rumah. Iya, betul. Nah, gitu kan ya. Kebetulan tempatnya nanti insya Allah juga di sini. Nah, itu semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal anak-anak kita. Semoga dapat lebih baik. Amin, lagi. amin ya rabbal alamin. Lebih baik. Jadi event ini tuh dari kemarin sampai Ya. kapan? Sampai hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggunya diisi apa, Mas? Hari Minggu kelompok junior. Junior gaya Grego, gaya bebas sama putri. Dan hari ini kelas kecil yang putri sama juniornya bebas putra, kelompok kecil juga sama kelompok besar hari ini. Kelas besar sama gaya Grego. Jadi gitu. Harapannya untuk hari ini dan besok bagaimana? Pastinya kita berharap Emas. juga mendapatkan medali emas hari kemarin. Iya. Dari gitu. Kemarin alhamdulillah kita sudah membuka 4 emas. Alhamdulillah. Ya, jadi semoga hari ini bisa mendapatkan yang lebih baik. Ya, amin. Kalau jadi targetnya semua harus emas ya. Ya, yang pasti semua kita pasti target emas semua. Namanya harapan kita kan boleh menaruh tinggi, tapi kita juga harus realistis. Jadi gitu, realistis. Untuk persiapannya itu berapa bulan Untuk Kejurprov ini, ya? Kejurprov ini kita sudah latihan mulai dari setelah Popov kemarin. Ya, jadi anak-anak alhamdulillah latihannya rutin setiap hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Sabtu program sendiri rumah, hari Minggu rest. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus ada perkembangan terus ya. Iya, betul. Jadi untuk perkembangannya atlet kita insya Allah pastinya terus kita pantau supaya anak-anak bisa tampil maksimal. Sekarang kita langsung ke eventnya ini. Siap. Kejurprov. Ya. Persiapan sebelum Kejurprov ini untuk panitianya bagaimana? Jadi untuk persiapan Kejurprov ini kita sudah mempersiapkan semenjak 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu kita sudah prepare. Kira-kira kejuaraan ini nanti kita setting buat seperti apa gitu kan. Nah, itu ternyata alhamdulillah seperti ini kondisinya. Dan alhamdulillah ini termasuk penyelenggara, semoga ya ini penyelenggara terbaik kita. Jadi gitu terus untuk selama ini ya. Jadi gitu. Dan ini termasuk peserta
terbanyak selama ini, karena ini kategori pemula sama junior, 2 kategori. Jadi kalau saya juga ikut gulat mulai dari atlet sampai pelatih sampai sekarang ya, alhamdulillah kita juga jadi pengurus di provinsi. Itu ini termasuk peserta terbanyak untuk selama 290. Iya. Ya, jadi itu. Sebelumnya rentannya rata-rata hanya 100 sekian gitu. 2 kali lipat. Ini hampir 2 kali lipat, betul, hampir 2 kali lipat. Jadi makin banyak peminat. Betul ya. Makanya ini kan kita juga gini, Kak Andin, kemarin itu kita juga menyelenggarakan diklat pelatih sama wasit sekota Batu. Nah, itu melibatkan Bapak Ibu guru olahraga, Bu PJUK ya, satu kota Batu. Itu kemarin pesertanya sekitar 40 sekian, 47-an kalau nggak salah itu. Dan kita minta setelah kita tatar di sana, mencari atlet di sekolahnya dan membina meskipun hanya beberapa hari. Nah, itu kita suruh mengirimkan per sekolahnya itu 2-4 orang. Alhamdulillah kemarin kita menyelenggarakan kejuaraan pemasalan. Jadi sambil pelatih yang kita tatar itu mencoba melatih di sekolah masing-masing, kita uji di sini. Ternyata antusiasnya luar biasa kemarin itu. Dan kemarin juga secara simbolis untuk penyerahan sertifikat pelatih itu. Ya, mulai dari sekolah bisa jadi terjun atlet gitu. Nah, itu betul kan. Luar biasa. Kota Batu ternyata luar biasa. Dari gitu. Dukungannya luar biasa. Bibit atlet ini. Iya, betul. Jadi kita kemarin minta bantuan ke dinas terkait, dinas pendidikan, didukung sama KONI, dan juga kita dari tim PGSI sendiri kita solid. Alhamdulillah kemarin terselenggara. Dan ini puncak eventnya di Kejurprov ini. Jadi seperti itu. Lancar terus. Amin. Terima kasih banyak. Untuk tantangan terberat sama event ini gimana? Ya, untuk tantangan pasti ada. Yeah. Ya, tantangannya pasti ada. Ya, kita istilahnya itu butuh effort yang lumayan. Butuh effort yang lumayan untuk penyelenggaraan ini dari berbagai. Tapi alhamdulillah semua tantangan itu kan bisa kita kemas ya. Dengan kesuksesan. Nah, itu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi kan gitu. Itu harapan kita. Gitu. Semoga itu bisa tercapai. Amin. Jadi setelah Kejurprov ini bakal persiapan lagi langsung kok? Iya, yang pasti gitu. Dan yang jelas ini nanti kita setelah ini kan juga jadi tolak ukur kita. Iya, betul. Tolak ukur peta kekuatan kita pada waktu nanti di Porprov tahun depan. Untuk kategori junior. Kalau untuk Porprov itu kan kategori junior. Jadi gitu. Semoga anak-anak kita bisa tampil maksimal. Jadi nanti kita untuk pemetaan kelas, semoga harapan kita kemarin untuk di Porprov 2023 di Mojokerto kita mendapatkan 5 emas, 1 perunggu. Semoga besok kita bisa tampil lebih maksimal lagi, karena sebagian besar atlet kita yang kemarin mendapat emas besok masih bisa bertanding. Mohon doa restunya ya. Kita doakan dari teman-teman Kota Batu. Amin ya. Mohon doa restunya untuk masyarakat Kota Batu, untuk gulat supaya tetap berjaya demi Kota Batu. Jadi gitu. Oke. Baik, Siap. mungkin ada harapan lain dari Kejurprov ini sendiri? Harapan lain penyelenggaraan. Iya. Ya, harapan lainnya penyelenggaraan yang pasti gulat ini termasuk kan olahraga yang orang awam bilang itu kan olahraga yang berbahaya, olahraga yang menakutkan. Ya kan gitu ya. Iya. Karena dulu mungkin kedistrak sama tayangan TV yang
apa namanya itu drama WWE dan WWF dulu ya, zaman saya masih kecil. Nah, itu mungkin ke bawah sampai sekarang. Nah, ternyata ini kita buktikan bahwa apa namanya kalau olahraga gulat itu olahraga yang sangat aman sekali. Olahraga yang sangat aman sekali, olahraga yang sangat safety, matrasnya juga sudah standar internasional. Nah, kan gitu kan. Didukung dengan apa namanya kita dari tim pelatih apa namanya penguasaan teknik yang luar biasa. Alhamdulillah atlet kita selama ini juga meskipun ada beberapa insiden tapi masih aman. Jadi gitu. Kebetulan saya juga terapis Kak Andin. Oh iya. Gitu. Jadi tahu. Iya. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah apa namanya itu semua bisa kita atasi dengan baik. Jadi untuk masalah Kota Batu yang jelas olahraga gulat olahraga yang sangat aman. Olahraga yang safety-nya luar biasa. Apa namanya yang penting didampingi dengan pelatih yang profesional. Nah, ini yang terpenting di situ. Ya, betul. Jangan sampai dilakukan di luar itu. Nah, nanti berbahaya Ya, kalau itu. betul. Tapi kalau dilakukan di atas matras sangat luar biasa. Karena motivasi apa namanya motonya gulat sendiri kan kesatria di atas dan di luar matras. Nah, itu. Keren sekali. Iya, betul. Luar biasa. Kalau teman-teman Kota Batu lain yang ingin memiliki rasa mau ikut gulat, gimana caranya? Ya, jadi kita sangat terbuka. Makanya kemarin kita mengadakan apa? Diklat pelatih sama wasit sekota Batu itu kan tujuannya kita juga untuk ajang sosialisasi gitu loh. Ajang sosialisasi, ajang pemasaran kita. Jadi apa namanya bahwa gulat ternyata gulat itu menyenangkan ya. Nah, gitu loh. Jadi kemarin kita modifikasi kan. Ya, kita modifikasi gulat yang bukan gulat yang sebenarnya ya. Tapi yang merasakan ternyata full body contact seperti ini dah gitu loh. Ternyata anak-anak juga senang. Bapak ibu gurunya kemarin senang dan bahkan ada wali atlet ya, wali murid dari siswa itu banyak yang tanya. Jadi ya, nanti kalau memang mau ikut gulat monggo bisa bergabung ke kita. Nanti kita latihan bersama. Yang pasti tujuannya satu untuk prestasi. Iya, betul. Nah, gitu. Demi pendidikannya lebih baik. Nah, gitu. Juga meningkatkan Kota Batu juga. Kota Batu yang jelas. Basecampnya di itu tadi ya, Ngasli itu. Ya, ini sementara di SD Ngasli 2. Apa namanya sama kalau yang sudah bagus kita geser ke kita poles lah ibaratnya. Kita poles lebih baik. Betul. Ya, begitu. Oke, baik Mas. Jadi tantangan seperti apa yang dirasakan kalau susah. Monggo. Iya baik Mas. Jadi tantangan apa sih yang dirasa selama membibitkan atlet-atlet baru yang mulai apalagi yang dari sejak kecil itu tadi ya? Boleh diceritakan? Ya. Ini kalau dari situ itu saya mencoba untuk menceritakan dari awal, boleh ya? Boleh. Jadi cikal bakalnya gulat di Kota Batu itu kebetulan juga saya yang merintis. Ya, saya sendiri. Waktu itu saya itu ngajar di SD Ngasli 2 situ. Sana saya tuh hanya punya di sana di SD Ngasli 2 punya 4 matras untuk senam lantai pembelajaran itu. Jadi saya tuh mengajak anak-anak mengajak anak-anak waktu olahraga itu. Nah, kita juga waktu membidik ya. Membidik tadi gitu. Arek itu biasanya kan terkesan anak yang dablek ya. Iya yang aktif banget di sekolah yang gurunya rada angel rada. Saya ambil itu. Waktu istirahat kan itu matrasnya tata depannya selasar depannya perpustakaan itu. Saya suruh roll depan, roll belakang. Jadi modalnya itu dulu. Modalnya yang penting anak itu mau dulu. Kita ajak untuk mau dulu. Nah, ketika anak itu mau, kita kenalkan mau, baru di sana kita ajak untuk belum ke arah teknik, kita ajak untuk bersenang-senang dulu. Iya, betul ya. Nah, yang penting senang dulu anak itu. Kita senang dulu, kita kenalkan senang dulu. Baru kalau senang, baru kita tata fisiknya pelan-pelan. Fisik dulu. Karena kunci dari semua keberhasilan atlet itu dari fisik
sebaik-baiknya dia mengambil teknik strateginya, kalau fisiknya nggak bagus nggak bisa. Kurang. Ya. Kurang. Bukan kurang lagi, nggak bisa mungkin ya. Nggak bisa ngimbangin juga. Iya, karena ini kan apa namanya olahraga full body contact ya, di situ. Senang, fisiknya kita tata, baru kita pelan-pelan kita kenalkan teknik gulat yang belum sebenarnya. Jadi mulai latihan kelentukannya dulu, fleksibilitinya. Jadi dengan senam matras itu, roll depan, roll belakang, kita ajak bermain, lari-larian. Nah, kalau sudah seperti itu kan, anak-anak kan sudah pro ke kita. Nah, sudah kalau pro ke kita, iya, jadi gitu. Ibaratnya anak itu kita ajari untuk main ke sungai gitu. Iya, betul. Nah, ketika dia sudah basah, dia pasti akan berusaha sendiri gitu. Iya, betul kan. Akhirnya apa? Tapi kadang tantangan kita kan orang tua. Orang tua itu menganggap orangnya keras dan sebagainya. Tapi anaknya marah-marah. Enggak mah, olahraga gulat itu enggak sakit. Olahraga gulat itu aman gitu. Saya jadi bisa bela diri gitu. Ya itu akhirnya ini sudah muncul. Kemarin terakhir itu aktivitas di Salvero dari SD Negeri 2 juga teman saya itu kemarin terakhir dapat medali emas di apa namanya tes event pon di Medan. Luar biasa. Itu ya dari momen kecil-kecil. Iya. Sekarang sudah muncul. Jadi gitu. Akhirnya apa yang terjadi kan ini? Orang tuanya juga sangat mendukung kita. Nah, gitu. Waktunya kita minta bantuan, "Mah, minta tolong si anak ini diantar latihan ke sana." Mau mereka. Nah, gitu. Dan yang pasti kan ini tadi sini itu punya aset namanya Bu Asih gitu. Bu Asih itu partner kita, partner pelatihan kita itu, beliaunya semangatnya luar biasa juga. Dan makanya kita itu di sini yang pasti bukan kerja sendiri, kita kerja tim. Tidak ada namanya keberhasilan itu muncul dari hanya berdiri tegak sendiri, nggak bisa. Tapi harus ada penopang kanan kiri, rekan satu tim kita yang solid. Jadi gitu. Support orang tua, ya, termasuk support dari KONI dan pemerintah Kota Batu pastinya. Jadi gitu. Oke. Terima kasih banyak. Tantangan yang panjang sekali ya. Itu Waduh. dari tahun berapa itu? Saya masuk di sini tahun 2016. 2016. Iya. Lama juga. 2016, 2017 kita sudah mulai pembibitan. Alhamdulillah, semoga nanti di 2025 kita bisa mentes. Amin. Jadi gitu. Ya betul. Oke baik Mas, saya pengen tahu nih, setelah kegiatan Kejumrof ini, atlet-atlet Kota Batu ada target apa lagi selanjutnya? Ya, yang pasti karena ini juga salah satu tes event kita untuk menuju Porprov 2025 ya. Jadi apa namanya, yang pasti nanti kita dari hasil kejuaraan ini nanti kita dapat evaluasi ya. Kita dapat evaluasi kira-kira apa namanya peluang kita ada di mana sih gitu kan. Yang pasti kita harus pintar-pintar baca peluang kan gitu kan. Betul. Nah, karena dari sini hasil dari kejuaraan nanti menentukan juga untuk 2025 itu. Karena ya jelas daerah-daerah juga mikirnya seperti itu untuk yang kategori junior ya. Untuk Porprov itu kategori junior. Jadi seperti itu. Jadi udah punya catatan tersendiri lah ya. Nah, yang pasti kita juga terus berpikir untuk bagaimana caranya anak-anak ini bisa tampil maksimal nantinya. Kalau tantangan terberatnya untuk persiapan Porprov ini apa aja mungkin? Ya, dari pesaingnya gitu. Untuk pesaing insya Allah yang pasti ada tantangan ya. Yang pasti itu juga. Tapi yang terpenting itu apa namanya, kesuksesan itu kan juga yang paling berat itu kan melawan dirinya sendiri. Ya, betul. Nah Ya. itu sebelum kita melawan orang lain, kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita bilang konsep latihan kita itu untuk di atas matras itu hanya 30% kan. Ya. Yang di luar matras itu 70%. Diri sendiri. Iya, jadi itu katakanlah atlet ya, atlet itu perubahan fase. Oh, iya. Nah, katakanlah dari lulus SMA menuju kuliah, Ya. nah, itu pengaruhnya besar sekali. Kemudian pengaruh lingkungan, pengaruh teman, Ya. pengaruh orang tua. Iya. Kadang-kadang gitu. Waktunya, mohon maaf ya, di rumah katakanlah punya hajat.
sedangkan ini waktunya jam untuk latihan. Ya, jadi terhambat. Itu bagaimana caranya kita bisa menguatkan atlet kita. Kalau saya bilang ya gitu, waktunya latihan ya latihan, waktunya kegiatan di luar gitu. Karena program latihan itu sudah kita konsep. Jadi kalau misalkan kita makan saja, kita makan satu piring, terlewat beberapa suap, berarti kan ya pastinya tidak akan kenyang, kan gitu. Nah nanti kenyang itulah hasilnya nanti. Nah kan gitu kan Kak Andin. Makanya kita berharap yang pasti ya apa namanya, kalau bilang tantangan terberat kita ya melawan dirinya sendiri. Iya, iya itu apa namanya saling berkesinambungan, jadi gitu. Dan Paling susah itu melawan diri sendiri emang. betul sekali, Iya. betul sekali karena luar biasa Kak Andin itu. Kadang-kadang itu kayak pengalaman tahun lalu atlet kita yang kemarin dapat medali emas, si Rizky itu kan gitu, karena sebelum bertanding dia sebelumnya pernah cedera di kakinya. Waktu besok bertanding jam 3 pagi kakinya cedera pada posisi tidur itu. Nah, kakinya cedera dan tidak bisa turun dari tempat tidur. Nah itu kalau kita orang awam pastinya kita berpikir kemana-mana. Iya. Nah, tapi kita sudah mempelajari itu semuanya. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kita juga harus berpikir. Dan kita harus memutuskan di situ juga. Dan ternyata apa itu adalah under pressure, Apa itu? tekanan. Nah, tekanan karena dia merasa aku besok harus dapat emas kan karena dia juga target kan gitu kan. Jadi itu. Akhirnya apa? Kita sebagai pelatih kita harus mengambil sikap yang cepat. Kita tenangkan dulu anaknya, kita tangani pelan-pelan dan alhamdulillah bisa maksimal. Kan gitu. Iya, betul. Nah, itu kuncinya di situ. Itu kan juga dari dirinya sendiri, itu bukan dari orang lain kan gitu. Nah, kalau dia waktu itu apa namanya udah mengeluh sakit dan dia tidak bisa, berarti kan dia kalah sudah. Lanjut. Lah kan gitu kan. Orang lain cuma bisa dukung aja. Lah, betul. Makanya lawan itu kalau menurut saya ketika diri kita itu persiapan sudah bagus, insya Allah dengan ridho ya yang kuasa pasti dapat. Kalau yakin ya pasti bisa. Pasti gitu. bisa. Betul. Jadi gitu. Kalau itu pesaing-pesaing dari luar kota, adakah yang dirasa berat banget? Iya. Untuk 2025 yang pasti kita semua sudah persiapan dengan konsepnya masing-masing. Jadi gitu. Yang pasti kalau berat kita nggak boleh bilang berat. Nah, kan gitu. Kita nggak boleh bilang berat. Karena kalau kita sekali kita bilang berat, kita sudah kalah. Oke. Kalau saya pribadi saya nggak mau kalah. Sudah kalah di awal. Iya, harus menang. Perkara nanti hasilnya apapun itu adalah hasil. Bonus menang. Iya, Bonusnya jadi ya. gitu. Yang pasti saya tidak pernah menuntut anak-anak untuk menang. Tapi saya selalu bilang sama anak kalau kita harus selalu fokus. Selalu fokus, main yang baik, dengarkan instruksi pelatih, dengarkan dirimu sendiri. Insya Allah semua pasti akan berjalan dengan baik. Betul. Setuju saya. Setuju ya, oke. Mengalami sendiri. Iya, Kak saya kan juga mengalami jadi atlet kan Iya. gitu kan. Kita juga sama-sama mengalami. Jadi gimana persiapan panjang? Aduh, luar biasa Kak Din. Iya. Gak bisa kita menata 1-2 bulan nggak cukup. Jadi gitu. Karena semua butuh proses yang luar biasa panjang. Makanya alhamdulillah kita juga terima kasih banyak atas dukungan dari KONI Kota Batu. Semuanya bisa terlaksana. Dukungan seperti Puslat itu kan kita juga alhamdulillah sudah berjalan, mulai yang RIS 1 sudah mulai bulan Februari kalau nggak salah. Itu sangat luar biasa, pengaruh ke atlet untuk keseharian itu kan, soalnya anak-anak sebenarnya kan ya uang itu bukan istilahnya tidak menjadi patokan ya, tapi oleh saya berarti pikir aku latihan aku tadi lebih semangat, nah kan gitu. Semangat terus. Iya. Terima kasih banyak. Untuk terakhir nih,
Ya. Pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan buat teman-teman Kota Batu atau pesan untuk atlet Kota Batu sendiri, bagaimana dari Mas sendiri? Oke, terima kasih Kak Andin. Yang jelas di sini saya memiliki atau punya keinginan ya Kak Andin ya, punya keinginan kita bisa membawa nama besar Kota Batu. Kita bisa nama besar Kota Batu. Terima kasih banyak atas dukungan semua pihak yang sudah mendukung kami sampai detik ini. Alhamdulillah kita juga harus tetap luar biasa kan gitu, harus tetap luar biasa. Dan saya berharap Gulat Kota Batu nanti terus berjaya, mulai berjaya di kepengurusannya, berjaya di atletnya, berjaya di pendidikannya, berjaya di pembibitannya, dan semuanya harus tetap berjaya. Ya, amin. Semoga terus lancar, amin ya. Dan selanjutnya mungkin bisa PON dan ya, amin ya. Ini nanti soalnya kemarin Kak Andin sedikit ya. Jadi atlet-atlet kita itu alhamdulillah itu yang kemarin dapat medali emas itu dan besok masih bisa main itu. Kemarin alhamdulillah dapat support juga dari Pengprov Jatim. Itu menjadi atlet lapis 2. Atlet lapis 2-nya yang menuju PON. Jadi tim sparring. Jadi kita kan alhamdulillah anak-anak kita mendapatkan itu, kita juga diuntungkan. Jadi kita sangat diuntungkan di sana. Karena apa? Anak-anak itu bisa mendapatkan pengalaman berharga, bisa punya sparring partner, menjadi sparring partner senior-seniornya yang menuju PON. Terus mendapatkan pengalaman, yang jelas mendapatkan ilmu, didukung sama pelatih-pelatih yang lebih profesional, lebih senior-senior saya juga kan gitu kan. Jadi gitu. Itu juga sesuatu yang sangat membanggakan buat kita kan gitu kan. Dan itu juga nggak mudah gitu loh untuk menuju ke sana. Jadi gitu kan. Pengalaman nggak bisa dibeli. Betul. Karena kita membeli ke sana pun misalnya kita punya uang katakanlah gitu. Wes aku titip anakku untuk jadi juga nggak bisa juga kalau anaknya nggak punya potensi kan gitu. Pengalaman dari kota sudah sampai keluar. Gimana? Pengalaman dari kota ini bisa sampai keluar. Siap, betul gitu. Dari kita belajar dari sesuatu yang kecil, harapan kita bisa menjadi yang besar. Seperti itu kan. Baik, terima kasih banyak Mas Luli atas informasi yang banyak sekali tentang gulat di Kota Batu tentunya, dan persiapan-persiapan seperti apa. Kita mendapatkan motivasi juga sebagai atlet muda Kota Batu yang lain bisa lebih semangat lagi. Dan ini Kejipok ini bukan hanya sebuah kompetisi saja, tapi juga bukti bahwa atlet gulat terus berkembang di Kota Batu. Baik, saya Andina Madani dan Mas Ruli Evan Perdana pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. KONI Kota Batu Jaya luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.